Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ورسوله لا نبي بعده فقال ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, begitu besarnya karena kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih kebaikan, mendapatkan kesempatan untuk duduk di bawah limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di bawah naungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia, yaitu para malaikat. Keadaan yang semestinya membuat kita betul-betul banyak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan yang semestinya membuat kita bahagia karena duduk di tempat ini, di rumah Allah dalam kebaikan seperti ini, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencintai dan masih menyayangi kita. Sehingga bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan sering mereka fikirkan di dalam benak dan kehidupan mereka adalah bagaimana atau betapa besarnya kenikmatan dan rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, dan kemudian dia bersyukur kepada Allah. Tidak ada jalan lain untuk mempertahankan kenikmatan yang terbaik, yang terkuat, jalan yang terbaik dan yang terkuat melebihi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun memang seringkali kita ini sulit atau bisa jadi bahkan tidak mau menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah begitu luar biasanya menyayangi kita. Mungkin itu disebabkan oleh keburukan hati. Memang hatinya buruk, sehingga kebaikan apapun yang diberikan oleh Allah itu tidak ada artinya. Dan kita berlindung dari hati yang seperti ini, jamaah rahmatillah Allah. Bahkan kita saja kalau berjumpa dengan manusia yang hatinya selalu buruk, selalu menganggap orang lain buruk, itu kita membencinya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berhadapan dengan makhluk yang hatinya tidak tahu caranya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kemungkinan yang kedua, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hati ini sudah terlalu gelap, hati ini sudah terlalu banyak ternodai oleh kesalahan dan dosa yang dilakukan, sehingga di tengah-tengah limpahan curahan rahmat Allah, di tengah-tengah limpahan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih merasakan kesepian, masih merasakan kesedihan, masih merasakan tidak adanya kenikmatan dan kebahagiaan, padahal sedang berada di tengah-tengah limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tidak tenang, kemudian hati pun tidak memiliki keyakinan kepada Rabbnya, padahal dia sedang karena hatinya mungkin terlalu gelap. Dan itu semua diakibatkan oleh kesalahan dan dosa yang dia lakukan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim. Kita tahu ayat ini dalam suratul Mutaffifin ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-kali tidak, atau tidak demikian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh ran itu sudah menodai hati-hati mereka. Dan Nabi menafsirkannya dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, idza aznaba 'abdun khati'atan atau idza akhta'a 'abdun khati'atan nukitat qalbuhu nuktatun sauda
maka Allah akan menimpakan titik hitam pada hati seseorang ketika dia melakukan dosa. Dan setiap dia melakukan dosa dan kesalahan, maka hati ini akan semakin menghitam. Dan betapa seringnya kita tidak pernah khawatir dengan noda-noda hitam yang mengotori hati kita. Nabi mengatakan, wa in naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu. Kata Nabi Muhammad SAW, jika seseorang meninggalkan dosa itu kemudian dia beristighfar dan bertaubat kembali lagi kepada Allah, kepada ketaatan, maka hatinya akan dibersihkan. Wa illa, kata Rasulullah SAW, tapi jika tidak, atau jika kembali dia mengulangi kesalahan yang sama, kata Rasulullah SAW, ala qalbihi, maka dosa ini, noda ini akan memenuhi hatinya. Dan di saat itu terjadi, maka jangan pernah berharap bahwa hati ini bisa merasakan kembali keimanan dan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah. Tapi sekali lagi, kita memang tidak sibuk dengan itu. Betul, kita sibuk dengan kajian ilmu, tapi kita tidak sibuk dengan menghilangkan penghalang antara ilmu dengan diri kita. Itu dosa. Makanya saya ingin memberikan nasihat jemaah rahmatullah Allah. Kadang seseorang itu menyalahkan mereka yang suka menuntut ilmu dengan mengatakan, masa orang tahu agama melakukan hal yang seperti itu, masa orang yang tahu agama sikapnya seperti itu. Jangan salahkan agamanya, tapi salahkan orangnya. Kenapa? Karena dia masih tetap mengotori hatinya dengan dosa, sehingga perbuatannya seperti itu. Dan dalam masalah ini jamaah rahmatillah Allah, dalam masalah dosa, seseorang tidak bisa berpura-pura. Dia tidak bisa berpura-pura di hadapan siapapun, bahkan di hadapan makhluk. Setiap kebusukan dan keburukan dosanya itu akan senantiasa tercium dan akan terlihat pada dirinya. Meskipun bagi sebagian orang dia terlihat baik ataupun bahkan terlihat berilmu, jamaah rahmatullah Allah. Karena apa yang dilakukan seseorang itu cerminan hatinya. Sebagaimana yang dikatakan jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau begini, al-qalbu, kata beliau, malikun, hati itu raja, hati itu raja. Wal a'dha'u junuduhu, dan anggota tubuh itu adalah bala tentaranya. Kemudian kata beliau, in tabal maliku taba junuduhu, dan jika rajanya baik, pemimpinnya baik, maka pasukan-pasukannya pun akan baik. Sehingga anggota tubuh ini tidak bisa berdusta, jemaah rahmatillah Allah, gak bisa bohong. Ketika hati seseorang itu dipenuhi dengan dosa, pasukannya tidak akan pernah bisa menutupi apapun. Justru dia akan menampakkan apa yang sebenarnya terjadi dalam hati seseorang. Dan itu yang kembali lagi kita lupakan jamaah rahmatullah Allah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika beliau rahimahullah merasa lemah, kita tahu kisah ini mungkin, merasa lemah, merasa sulit mengingat, merasa sulit menghafal, mengadu kepada gurunya, kepada gurunya Waqi' ibn Jarrah. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi, aku mengeluhkan kepada Waqi' buruknya hafalanku. Padahal kita tahu Imam Syafi'i seperti apa kekuatan ingatannya, tapi beliau mengadu buruk apa yang ditunjukkan oleh Waqi' sebagai gurunya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, aku diberikan petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Kalau kita sekarang mungkin disuruh minum obat ini, vitamin itu, ini segala macam, cari waktu yang tepat untuk menghafal, itu tidak ada gunanya sama sekali jika hati kita masih dipenuhi dengan kemaksiatan. Makanya Waqi' faham ini, Waqi' tahu, karena kata beliau, innamal ilmu nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya ilmu tidak akan pernah diberikan kepada ahlul maksiat. Gak akan. Jadi tidak akan pernah ada jamaah rahmatillah Allah ahlul maksiat tapi alim dengan agama Allah. Mungkin tidak? Jemaah, tidak mungkin terjadi. Gak ada ahlu maksiat yang soleh, ada tidak? Jemaah, ada ahlu maksiat yang soleh? Gak mungkin, karena hati ini tidak sanggup menerima dua sifat sekaligus. Kata Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim mengatakan hati ini gak akan pernah bisa menerima dua sifat sekaligus. Jika dia kosong dari kebaikan dan ketaatan, maka dia akan diisi oleh lawannya. Apa lawannya jemaah? Ya jemaah, lawan dari ketaatan apa? Maksiat dan dosa. Kan selalu seperti itu.
Dan itu saja jika kita pikirkan baik-baik jamaah rahmatullah Allah, maka itu sudah membuat kehidupan kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan di dalamnya, ketika ilmu tidak bisa masuk hanya karena dosa yang dilakukan oleh kita. Tapi sekali lagi jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini manusia yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran zaluman kaffar atau zalumun kaffar. Kita ini memang kata Allah zalum. Apa itu zalum? Suka berbuat zalim, menzalimi diri sendiri dengan kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang kedua, kafar kata Allah, suka mengingkari, mengkufuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dan sudah semestinya orang yang sadar bahwa dirinya memang punya potensi untuk melakukan dosa, dia betul-betul berusaha lebih keras. Dapat nikmat, susah mensyukurinya. Berbuat dosa, susah apanya? Taubatnya. Jadi kalau antum atau kita semuanya mungkin pernah mengeluhkan, kenapa saya ya kok mudah melakukan dosa? Karena engkau itu manusia zalum. Memang begitu diciptakannya oleh Allah. Makanya jaga dirimu, hati-hati. Gak ada yang bisa selamat dari dosa, gak ada, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tapi semua manusia sama. Makanya jangan coba-coba dengan kemaksiatan dan dosa. Kita sering coba-coba tidak? Jemaah? Iya. Kita ini sering uji nyali jemaah. Dengan apa? Dengan kemaksiatan. Insya Allah anak mah gak akan kena syubhat. Wah insya Allah anak mah mau bergaul sama siapapun anak insya Allah selamat. Siapa antum? Antum tuh manusia yang disebut dengan zalim oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan lemah. Kita inilah lemah. Apalagi jika yang dihadapinya fitnah yang berat. Coba fitnah terberat bagi seseorang apa jemaah? Bagi umat ini? Fitnah. Agama bukan fitnah. Harta, tahta, waduh. Ini dalilnya apa? Yang tahta maksud saya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan yang pertama bagi laki-laki, perempuan, dan laki-laki di masa ini menghadapi fitnah yang luar biasa dalam atau dari sisi yang satu ini. Makanya untuk ibu-ibu jangan pernah menganggap suamimu buruk langsung. Kenapa? Karena dia memang digoda dengan godaan yang sangat sulit dia tolak. Diuji, suamimu ini diuji. Berat buat dia hidup, keluar rumah itu berat. Jangan dianggap gampang. Keluar rumah, perempuan yang jadi fitnah ada berapa jumlahnya? Ada ribuan. Oleh karenanya istri pun harus membantu suaminya untuk mencegah dia tidak terjerumus ke dalam fitnah. Makanya ketika suami pulang, jangan jadikan rumahmu sebagai neraka. Jangan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wa fitnatu ummati, dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan wa fitnatu ummati al-mal. Dan kita lihat betapa banyak orang sekarang itu betul-betul mendewakan, mentuhankan harta mereka. Dan kita pun tergoda. Betul tidak jemaah? Betul? Kenapa tergoda? Jemaah, kenapa kita tergoda dengan fitnah harta sekarang? Kenapa? Jemaah, karena kita selalu melihat ke atas. Itu penyebabnya. Yang dilihat selalu orang yang lebih banyak hartanya, makanya nggak bersyukur dan kemudian menjadikan itu sebagai obsesi dan dibumbui dengan bumbu Islam. Orang Muslim kan harus kaya, betul tidak? Harus banyak harta. Tapi ketika banyak harta, mana pengorbanannya di jalan Allah? Itu bualan semata. Bualan. Mana pengen kayak Abdurrahman bin Auf? Yang mana? Mana Abdurrahman bin Auf di zaman ini, man? Ini bualan. Padahal sejatinya mereka terfitnah. Bukan nggak boleh. Tapi ingat, harta itu tidak akan pernah membawa kepada kebahagiaan jika tidak digunakan di jalan Allah. Kelas. Dan mereka lah yang akan paling banyak menyesal, yang mengejar dunia dan kemudian mereka tidak ingat akhirat. Penyesalan mereka tidak akan pernah putus. Dan kita membiarkan diri kita terjerumus ke dalam pembinasa tersebut. Dan merasa takut. Padahal Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan kunna na'uddu, dulu kami para sahabat itu menganggap satu dosa kecil seperti dosa besar di zaman para sahabat. Tapi bagi kalian sekarang dosa besar itu seperti sesuatu yang remeh, bal hiya adaqqu minasy-sya'r, bahkan seperti sesuatu yang lebih tipis dari rambut. Ringan, tidak diperdulikan sama sekali. Kita bertanya-tanya kenapa para sahabat bisa semulia itu, karena mereka menjauhi dosa dan mereka tidak pernah merasa aman dari dosa. Bahkan yang kecil dianggap besar, yang kecil dianggap besar, apalagi yang besar. Mereka tidak pernah main-main dengan dosa karena mereka tahu apa akibat dosa,
apa yang bisa ditimbulkan oleh dosa terhadap seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum sana mau tanya sama antum sekarang. Jika antum bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang membuat diri kita ini selalu mudah dan tergoda untuk melakukan dosa? Atau apa yang mendorong kita untuk melakukan dosa? Apa jemaah? Hawa nafsu. Terus sudah hawa nafsu saja. Kalau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ada 3 penyebab dalam diri kita ini yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan bahwa sebab yang pertama, sebab yang paling utama itu adalah al-kibru. Yang membuat seseorang terjerumus ke dalam dosa itu sombong. Yang pertama, sebagaimana al-kibr, sebagaimana kesombongan itu memasukkan iblis ke dalam golongan manusia-manusia yang atau makhluk-makhluk yang dilaknat oleh Allah. Bukankah iblis dilaknat oleh Allah dan kemudian kelak kekal dalam neraka itu hanya karena apa? Karena satu kesalahan, sombong. Dan kesombongan itu ketika antum menolak kebenaran dan meremehkan siapapun, merendahkan orang lain. Itu awal mula dosa yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan itu dosa yang pertama yang dilakukan di alam semesta ini. Apa? Sombong. Dan para ulama mengatakan, dan kesombongan menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan bahkan untuk diampuni oleh Allah. Seperti iblis. Iblis punya kesempatan taubat atau tidak? Ya mah, gak ada. Iblis tidak punya kesempatan taubat. Iblis langsung dilaknat, bahkan dimurkai sampai hari kiamat, sampai dia masuk dan kekal kemudian dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebisa mungkin kata para ulama, jangan jadi manusia yang sombong. Apa cirinya? Batrul haq wa ghamtun nas. Selalu menentang kebenaran. Kadang-kadang ini nggak terjadi, tapi yang satu lagi yang bahaya apa? Ghamtun nas, merendahkan orang lain. Orang lain nggak ada artinya, orang lain nggak penting. Itu sumber musibah yang sangat besar. Yang kedua kemudian, jamaah rahmatillah, kata Imam Ibnul Qayyim, al-hirs awit tama'. Yang kedua itu adalah tamak, rakus. Dan ini erat kaitannya dengan syahwat. Erat kaitannya dengan apa? Syahwat, hawa nafsu. Dan yang terkena atau yang membuat Nabi Adam alaihi salam diusir dari surga adalah perkara yang kedua ini, tamak. Padahal beliau sudah diberikan surga dan seluruh kenikmatannya semua sudah diberikan, tapi gara-gara satu buah saja yang gak boleh dimakan beliau diusir. Dan yang membuat beliau ingin memakannya karena kata iblis, ini membuat engkau kekal. Apalagi sebetulnya dicari oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Ingin apalagi, semuanya sudah dapat. Tapi karena ketamakan, dan itu yang menjadi sifat umatnya atau keturunannya sampai detik ini. Betul jemaah? Ya jemaah, apa buktinya bahwa kita ini memang tamak, rakus? Apa buktinya jemaah? Dijawab jemaah. Hah? Betul, tapi kata nabinya bagaimana? Kalau kata nabi, bahasa nabi, artinya nggak apa-apa, nggak usah nyebutin lafaz hadisnya. Nah, itu sebelumnya dulu disebutkan apa? Lau kana li ibni Adam wadiyan min dahab labtaghatsani. Kalau seorang anak Adam punya satu lembah emas semuanya, maka dia akan minta yang kedua. Dia akan cari yang kedua, nggak cukup. Betul jemaah? Itu juga sebabnya kenapa kemudian laki-laki pun banyak yang tamak jamaah. Sudah dikasih satu minta berapa? Minta 4 kata ibu langsung. Oh iya, banyak yang penyebabnya hanya karena nggak mencela ta'adud, nggak, wallah demi Allah. Tapi memang banyak yang tamak. Sebetulnya cukup satu tapi cari penyakit. Semuanya karena tamak, ingin lebih, ingin lebih. Dan itulah yang membuat Nabi kita, ayah kita, kakek kita Adam alaihissalam sengsara. Sengsara jemaah, bagaimana bisa orang yang pernah merasakan kehidupan surga kemudian harus merasakan kehidupan dunia? Antum berpikir itu jemaah. Dari kenikmatan surga yang sempurna, kemudian di dunia harus cari makan sendiri dan seterusnya. Yang tahu hanya Nabi Adam. Yang penyesalannya paling dalam hanya Nabi Adam alaihissalam. Hanya Nabi Adam. Dan semua itu karena ketamakan, al-hirs. Dan ini pun yang jadi sumber maksiat dan dosa-dosa kita. Pengen lebih, pengen itu, pengen ini. Dan yang ketiga jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yang ketiga adalah al-hasad. Tidak ridha dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, dan mengharapkan nikmat itu hilang dari saudaranya, itu hasad. Dan Syekhul Islam rahmatullahi ta'ala alaih, beliau mengatakan, la yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada satu tubuh pun yang bebas kosong dari hasad, gak ada. Yang membedakan kata al-Imam atau kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala
Al-Karimu yukhfih, yang mulia di antara hamba-hamba Allah, mereka menyembunyikan hasadnya, menutup-nutupi, sudah tidak dibuka oleh mereka, ditutup. Wa innamal laimu yubdih, adapun orang hina, orang rendah, maka mereka mengungkap, menunjukkan hasadnya, mengikuti hasad yang ada dalam dada mereka. Dan kita harus jujur, antum kalau lihat orang lain nikmat, pengen tidak? Itu hasad namanya. Tapi yang tercela itu adalah ketika antum kemudian berharap kenikmatan itu hilang dari saudara antum. Itu yang haram, itu yang nggak boleh. Betul? Karena nanya bapak-bapak ini, kalau antum lihat ada seseorang menikah lagi, hasad tidak? Hah? Hasad pisan. Masya Allah. Tapi yang benar kemudian apa? Coba, ketika antum pengen, apa yang benar? Mendoakan. Mendoakan apa? Coba antum bertanya. Masya Allah. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Dan yang ketiga ini, yang kemudian kata para ulama, membuat anak Adam itu sampai tega menghilangkan nyawa saudaranya. Penyebabnya adalah hasad. Karena saudaranya diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak. Maka sebagai balasannya sakit hati karena hasad, kenapa dia dapat, kenapa saya tidak, dibunuh. Dan apa yang didapatkan oleh anak Adam? Dosa jariah pembunuhan sampai hari kiamat. Hanya karena hasad. Hanya karena hasad. Jariah sampai hari kiamat. Itu kata Rasulullah SAW, bahwa tidak ada satupun pembunuhan yang terjadi di atas muka bumi ini illa kana li waladi Adam kiflun minha atau kama qala sallallahu, melainkan anak Adam dapat bagiannya. Li'annahu awwalu man sannal qatl, karena dia yang pertama kali melakukan pembunuhan di atas muka bumi ini. Apa penyebabnya? Hasad. Maka awasi 3 perkara ini dalam hati kita, jamaah rahmatullah Allah. Kita sombong tidak? Kalau sombong segera perbaiki kesombongan ini. Kemudian yang kedua, kita ini tamak, haris atau tidak? Jika tamak, kendalikan ketamakan ini. Dan yang ketiga, kita hasad atau tidak? Jika hasad, maka segera engkau hilangkan jiwa hasadmu atau hati hasadmu itu. Jangan sampai kemudian kita sengsara seperti 3 makhluk Allah yang tadi kita sebutkan tadi. Tapi kalau antum dikasih pilihan, antum mau yang mana, jamaah rahmatullah? Yang paling ringan di antara perkara atau 3 penyebab dosa, mau yang mana? Gak ada pilihan, gak ada. Kalau jika ada dalam hati, yang paling ringan yang mana? Tamak. Loh kok gitu Ustaz? Anda bukan membenarkan tamak, tapi kata para ulama, jika kita memahami kisah iblis dan Adam, kita lihat yang karena kesombongan binasa selamanya yaitu iblis, tapi yang karena ketamakan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Tobatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Adam diberikan, diwahyukan, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca doa apa? Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah menerimanya biqabulin hasan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Karena dosanya tamak. Ana bukan berarti menganggap oh ini gampang. Enggak. Tapi kalau sudah antum mendapatkan yang lebih dari itu, antum harus lebih khawatir karena antum bisa binasa. Kalau sudah sombong, hati-hati. Iblis pun kekal di dalam neraka karena kesombongannya. Dan mereka yang sombong sulit menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sombong. Makanya dalam Islam Nabi diperintahkan apa jamaah? Lawannya sombong apa? Tawadu. Jangan sombong. Dan kemudian jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita khawatirkan kemudian di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba berkaitan dengan dosa. Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa dosa itu bukan perkara yang begitu saja nempel di hati kita dan kemudian tidak memberikan dampak apapun. Jangan seperti yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik dalam satu riwayat. Mereka yang melakukan dosa di zaman tabi'in, kata beliau itu seperti ada lalat yang hinggap di hidungnya dan dia kemudian cuman begini, seakan tidak terjadi apa-apa. Dosa itu seperti lalat dan kemudian dia yang dihinggapi itu hanya melakukan yaf'alu hakadha, kata beliau, cuman begini saja, menghilangkan lalar dari hidungnya. Isyarat bahwa mereka tidak memperdulikan dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu.
Padahal dosa yang dilakukan oleh seorang anak Adam itu adalah sumber utama masalah di dalam kehidupan kita. Dalilnya apa? Jemaah, surat Asy-Syura ayat yang ke-30 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpa kalian semuanya karena dosa. Semua masalah yang menimpa kalian semuanya karena dosa yang dilakukan tangan kalian. Camkan ini baik-baik. Semuanya dosa. Jadi cukup kita berkata seperti ini. Kenapa ya seperti ini? Kenapa anak selalu begini? Kenapa anak begitu? Semuanya karena dosamu, karena dosa-dosa kita. Dan ini pun yang jarang kita pikirkan. Selalu kita menyalahkan siapa? Jamaah. Selalu kita menyalahkan siapa? Apa buktinya Ustaz kita menyalahkan Allah? Karena engkau tidak menyalahkan dirimu. Kita tidak menyalahkan diri kita. Gak mengembalikan semuanya kepada apa? Kepada dosa. Enggak. Makanya ketika mengeluh sama Allah kena musibah, gimana Pak? Ya Allah, gimana Pak? Kalau sama Allah ketika kena musibah, bahasanya gimana? Jamaah. Nah kieu-kieu teuing. Salah abdi naon seueur cek Allah teh. Itu kita nggak bisa bohong. Kalimat kita itu kejujuran. Ya Allah, kenapa saya begini? Apa salah saya? Banyak. Makanya Allah timpakan musibah. La'allahum yarji'un, agar hamba pendosa ini kembali lagi kepada Allah. Yang mengundang musibah dosa. Allah berikan musibah tujuannya agar mereka kembali lagi kepada Allah. Ingat, semua karena dosamu. Taubat. Jangan merasa semuanya itu karena Allah. Yang Anda maksudkan, jangan salahkan Allah, tapi salahkan siapa? Diri kita sendiri. Makanya Nabiullah Ayyub alaihissalam ketika ngadu sama Allah, beliau nyalahkan Allah. Coba Anda mau tanya, musibahnya Ayyub itu apa saja? Sakit lama, kehilangan anak semuanya, terus kehilangan harta semuanya, ya. Tapi pertanyaan sekarang, apakah beliau tertimpa musibah itu karena dosa? Ya jemaah, kenapa? Kalau Nabi Ayyub karena kasih sayang Allah, dan Ayyub tahu penyebab utama musibah itu tapi ada hamba-hamba yang dikasih musibah bukan karena dosanya, itu para nabi. Karena apa? Karena kasih sayang Allah. Tapi lihat adabnya sama Allah. Ayyub nggak bilang, ya Allah, anak teh kan nabi, anak rasul, anak kekasihmu ya Allah, kenapa begini? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Ayyub? Ini adab dulu, adab. Apa yang dikatakan oleh Ayyub? Siapa yang bisa jawab? Allah. Itu kalimat yang benar, tapi bukan Ayyub alaihissalam yang mengucapkannya. Yunus kalau itu. Barakallahu fiik. Silakan jemaah. Ayo jemaah. Naonnya doanya? Ya sekarang baru naon. Padahal doa itu ada di Al-Quran 1400 tahun. Sudah 1400 tahun doa itu ada dalam Al-Quran. Ayo coba. Anda nggak akan maju sebelum dijawab. Ayo jemaah. Ini satu masjid nggak ada yang pernah dengar. Yang keras, yang keras. Pernah dengar doa itu? Itu ayat nu mananya? Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sudah 20 tahun diuji sama Allah baru bilang begini. Ya Allah, wahai Rabbku, ku tertimpa sakit, tertimpa madarat, titik sampai di situ, nggak dilanjutkan. Dan engkau adalah zat yang maha penyayang ya Allah. Gak minta diangkat, cuman muji Allah, dan engkau maha penyayang. Aku tahu engkau maha penyayang. Sudah terlalu lama. Tapi Ayyub tidak bisa mengungkapkannya kepada Allah, karena dia tahu Allah sayang kepada dirinya. Gak ada ucapan menyalahkan Allah, gak ada. Sedangkan kita yang karena dosa, jelas-jelas dosa, masih nyalahin Allah, masih menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang luar biasa kita ini. Jelas dosa, kita kena musibah, jelas dosa, tapi masih menyalahkan Allah Rabbul Alamin. Sedangkan Ayyub yang memang diuji karena kasih sayangnya, kasih sayang Allah kepada Ayyub, Ayyub tidak kuasa untuk menyalahkan atau mengadukan bahkan masalahnya sendiri kepada Allah. Gak pernah ngadu Ayyub. Ayyub tidak pernah mengadu. Ini iman jemaah. Ini yang semestinya dilakukan oleh seseorang. Dan bagi mereka yang pendosa, yang betul-betul hari-harinya dipenuhi dengan kesalahan dan kemaksiatan, semua dari kita, termasuk yang berbicara sama, maka jangan pernah kemudian merasa aman. Jangan pernah. Takutlah sebagaimana takutnya para sahabat yang bahkan sudah diampuni sama Allah, mereka tetap takut. Mereka tetap takut terhadap dosa. Setiap hari yang mereka pikirkan selain ketaatan apa jemaah? Dosa. Tapi ada satu hal yang sering
kali kita lakukan tapi tidak dianggap dosa, jamaah, ya. Dan para sahabat menganggapnya itu sebagai dosa. Antum ingin tahu? Masya Allah. Tulis jamaah rahmatullah Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam majmu' fatwanya, beliau mengatakan at-taubatu wal istighfar. At-taubatu wal istighfar. Taubat dan istighfar yakunu min tarkil wajibat wa fi'lil muharramat. Kata beliau, itu dilakukan oleh seseorang ketika dia meninggalkan perkara yang wajib atau tidak menunaikan perkara yang wajib meskipun dia tidak berbuat dosa. Karena para sahabat ketika kehilangan kesempatan untuk melakukan yang wajib, mereka bersedih, bahkan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar dan taubat juga dilakukan bagi mereka-mereka yang melakukan yang haram. Bagi kita umumnya bahwa melakukan yang haram yang harus ditaubati, betul tidak? Padahal mereka-mereka yang meninggalkan kewajiban meskipun mereka tidak melakukan kesalahan yang lain, itu pun wajib untuk ditaubati karena itu dosa, ya. Sehingga jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, penyebab dosa kita itu banyak sekali. Dan dosa-dosa yang kita lakukan banyak. Dan kemudian jika kita tidak sadar apa yang bisa didatangkan oleh dosa kepada diri kita, kita pasti binasa. Pasti, sudah. Pasti hancur di dunia dan di akhirat. Maka sebelum masuk, ana ingin tanya kepada antum sekalian, jamaah rahmatullah Allah. Dosa itu jamaah rahmatullah Allah, yang lebih berat hukumannya yang seperti apa? Itu contohnya. Tapi sifatnya, sifat dosa yang lebih berat hukumannya yang seperti apa? Jamaah, ya jamaah, ya jamaah, yang tidak terasa enggak. Tulis jamaah, tulis. Yang pertama, dosa yang dilakukan kepada sosok yang mulia. Udah itu aja bahasanya. Kepada sosok yang mulia. Semakin mulia sosoknya, semakin besar dosanya. Semakin mulia sosoknya, jadi kemaksiatan yang dilakukan kepada, berhubungan dengan orang mulia atau sosok yang mulia, bukan hanya saja orang. Semakin tinggi kedudukannya, maka semakin besar dosanya. Contohnya syirik. Syirik itu dosa yang paling besar, tidak ada yang menandingi. Kenapa? Karena yang dimaksiati itu Allah. Yang terluka atau kalau boleh bahasakan yang tersakiti oleh dosa yang dilakukan hambanya itu siapa? Allah. Makanya dosanya paling besar. Itu yang harus diingat. Yang pertama. Dan berkenaan dengan hal yang satu ini, seorang tabi'in yang bernama Bilal ibnu Sa'ad, beliau mengatakan, ya, berkaitan dengan yang satu ini. Seorang tabi'in Bilal ibnu Sa'ad mengatakan, la tandur ila sigharil ma'asi. Yang dilihat itu bukan kecilnya dosa, bukan ringannya, bukan. Contoh misalkan mencuri di pasar dengan membunuh, mana yang lebih berat? Secara zahir mana yang lebih berat? Tapi semestinya kita nggak melihat itu, bukan itunya yang kita lihat. Tapi apa? Walakin inzur ila idhami man asaita. Tapi lihat siapa yang kau maksiati. Ketika engkau bermaksiat, yang sedang engkau cederai, yang sedang engkau sakiti adalah Allah. Terkhusus jika dosanya dalam bentuk kemusyrikan. Itu yang paling berat. Karena itu hubungannya langsung dengan siapa? Dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa yang lebih besar dari dosa yang lainnya adalah dosa yang dilakukan dalam keadaan tahu, dalam keadaan sadar bahwa itu dosa dan dia tetap melakukan. Makanya kelak nanti di akhirat, azab yang paling berat salah satunya adalah untuk siapa? Orang yang berilmu, tapi di sisi yang lain dia melakukan perkara yang sebaliknya dari ilmu yang dia ketahui. Gak boleh makan yang haram, dia bilang sama orang-orang, tapi kemudian dia memakan yang haram. Itu yang paling berat nanti di akhirat. Itu dosa yang berat. Betul tidak jemaah? Apa hukumannya? Coba sebutkan dua saja hukuman bagi mereka yang tahu tapi masih tetap melakukan kemaksiatan. Apa hukumannya jemaah? Dua saja. Atau tiga saja, mau nambah? Jemaah, dua. Sebutkan. Hah? Betul, tapi bukan itu yang ana harapkan jawabannya. Jamaah jawab. Satu tulis sudah. Sana bantu. Satu. Dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besarnya murka Allah jika kalian melakukan atau mengatakan sesuatu yang kalian tidak melakukan. Contoh dari kalimat ini yang disebutkan oleh Allah adalah engkau mengatakan A tapi di sisi yang lain engkau melakukan sebaliknya.
Engkau tidak melakukan apa yang engkau katakan. Besar murka Allah bagi orang-orang yang seperti ini. Besar. Yang kedua, mereka yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka Allah bukan ahli maksiat yang lain. Ini menunjukkan ketika seseorang tahu tetap dia melakukan dosa itu, hukumannya berat di sisi Allah. Yang ketiga, belum selesai. Kalau sudah masuk, apa yang terjadi di dalam? Jamaah, kalau sudah di neraka hukumannya apa? Fadhal, siapa yang menjawab? Mending angkat tangan daripada anak tunjuk, jamaah. Hah? Di dalam bentuk siksanya jelas dilaknat, tapi di dalam siksaannya seperti apa? Di dalam neraka. Bagi mereka yang tahu tapi masih berbuat dosa. Fadhal. Ususnya keluar mengitari neraka. Dalam hadis yang lain, mulutnya itu akan disobek-sobek sampai ke belakang. Dari pinggir ke belakang, dari tengah ke belakang, matanya dicolok, ditarik ke belakang dengan besi-besi pengait. Ketika ditanya siapa mereka oleh Rasulullah SAW, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menyelisihi apa yang mereka katakan kepada orang lain. Dulu mereka amar ma'ruf, dulu mereka nahi mungkar, tapi mereka melakukan sebaliknya. Hati-hati, ya. Kemudian yang berikutnya, jemaah rahmatullah, yang ketiga, yang membuat dosa itu menjadi besar, itu adalah ketika seseorang menganggap dosa itu boleh dilakukan. Ketika mengatakan apa? Boleh, nggak ada masalah. Ketika dikasih tahu membunuh diri sendiri itu nggak boleh. Kata siapa nggak boleh? Kalau kata saya boleh. Itu yang sering dikatakan orang-orang. Betul tidak jemaah? Jemaah, ada orang yang membunuh dirinya sendiri pelan-pelan, ada? Ada? Banyak. Siapa? Masya Allah, ijma. Tapi selain itu coba cari contoh selain itu. Sudah, kalau itu mah nggak ada khilaf. Perbuatan ini menyakiti diri sendiri tapi orang anggapnya biasa saja. Apa? Zaman sekarang apa? Perbuatan ini bahaya sebetulnya tapi orang anggapnya biasa saja. Ada nggak selain merokok? Ghibah. Selain ghibah ada tidak? Tadi sudah disebutkan ghibah. Masya Allah, sudah kumpul? Belum. Apa selain itu jemaah? Udah 3 kali orang bilang ghibah ini. Oh riba. Masya Allah, mirip-mirip suaranya. Oh banyak. Ini mah betul-betul mudah melakukannya. Padahal itu berbahaya untuk dirinya sendiri, namun kemudian dia tidak menganggapnya sebagai dosa. Apa jemaah? Melanggar lalu lintas, jangan dibawa-bawa itu, jangan. Bahaya itu. Apa jemaah? Apa? Tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh lah. Tenang. Nanti ke situ insyaallah. Ya. Orang sekarang jemaah ketika tidak amar ma'ruf nahi mungkar tenang, damai. Padahal itu menyebabkan dirinya akan dihancurkan oleh Allah dan itu dosa. Salah satu contohnya nih, tadi disebutkan oleh saudara kita tadi di depan, terus menerus. Dosa yang kemudian tidak diingkari, ini yang sering tidak diingkari apa? Ustadz kan khilaf di antara siapa? Musik khilaf tidak? Jamaah sedikit saja, musik khilaf tidak? Khilaf, sebagian ragu, sebagian yakin. Yang sebelah sini kayaknya ragu, karena yang jawab sebelah sini. Yakin? Jamaah, khilaf tidak? Antum? Khilaf tidak? Tidak ada khilaf. Kenapa tidak khilaf? Jamaah anak nanya ini jamaah. Tapi begini jamaah, sebentar. Supaya kita bisa membedakan nanti mana mungkar, mana yang bukan. Anak mau tanya, khilaf itu maksudnya apa? Perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat yang diizinkan dalam Islam itu yang seperti apa? Yang masing-masing punya dalil yang titik, sudah sampai di sini. Kalau masing-masing kuat, kita tidak punya ruang untuk kemudian melakukan apapun. Sudah. Intinya begitu. Kurang lebih begitu. Dalilnya kuat sini, sana kuat, sudah. Tapi kalau nggak ada dalil, khilaf bukan? Ketika kita bilang A, orang bilang enggak B, nggak ada dalil, khilaf bukan? Kembali kepada perkara yang tadi, khilaf bukan? Kenapa? Tidak dalil yang apa? Untuk yang lengkap jawaban deh. Untuk menghalalkan perkara titik sudah. Tapi yang jadi penting buat kita itu jamaah, yang merupakan dosa, membinasakan padahal dan kemudian tidak merasa sebagai dosa, itu adalah ketika kita diam, gak mengingkari apapun. Amar ma'ruf jangan ditanya. Amar ma'ruf itu biasa kita lakukan. Tapi kalau nahi mungkar, jarang atau tidak pernah. Antara jarang dengan tidak. Dan ketika kita menganggap itu bukan dosa, maka itu menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi apa? Dari sisi kita menganggap bahwa perkara yang tidak boleh dilakukan itu boleh dilakukan. Dan itu dosa yang sangat besar. Berarti kita menentang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah. Berpikirnya ke situ saja sudah. Jangan sibuk cari pembenaran. Kalau sudah kata Allah nggak boleh, berarti ya sudah nggak boleh. Jangan cari celah. Siga nama menang itu. Karena ada manfaatnya. Enggak. Orang mukmin tidak seperti itu. Ada berapa perkara tadi jemaah? 3. Sebutkan dari awal. Yang pertama apa? Perkara yang membuat dosa itu lebih besar dibandingkan dosa yang lain. 1. Dilakukan
pada sosok thayyib. Yang kedua, dalam keadaan tahu. Yang ketiga, menganggap bahwa perkara itu boleh dilakukan padahal dosa. Itu membuat perilakunya, perbuatannya menjadi dosa yang sangat besar. Padahal bisa jadi dosanya ringan, tapi ketika mengatakan boleh, nggak ada masalah, sok nggak apa-apa, itu menjadi dosa yang lebih besar. Dan ini yang sering dilakukan kebanyakan hamba Allah. Ya, hati-hati. Nah sekarang jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang akan terjadi kepada diri kita ketika kita sibuk mengerjakan dosa dan kemaksiatan? Ketika kita tidak selalu bertobat dari dosa dan kemaksiatan, maka yang pertama jemaah rahmatillah Allah, yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, hatinya, jiwa mereka yang berdosa dan senantiasa melakukan dosa itu akan selalu sempit. Hatinya akan selalu sempit, tidak akan pernah merasakan kelapangan atau apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Thaha ayat yang ke-124, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah dengan apa? Dengan kemaksiatan. Sekali lagi kita bilang tadi di awal, hati kalau nggak diisi dengan ketaatan, maka dia diisi oleh apa? Dosa dan kemaksiatan. Ketika seseorang berpaling dari Allah, berarti akan digantikan dengan apa? Dosa dan kemaksiatan. Maka bagi dirinya kehidupan yang sempit, jiwanya sempit, hatinya sempit, rizkinya sempit, semuanya dipersulit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan ma'isyah, kehidupan, tonka. Ma'isyah itu bukan hanya cari duit, bukan. Kita sering mengenal ma'isyah sekarang apa? Bukan. Ma'isyah itu kehidupan atau perkara yang membuat seorang hidup. Hidupnya akan sulit jika dia berpaling dari Allah dan melakukan kemaksiatan. Dan ini balasan yang sangat berat kepada seseorang, karena kalau sudah sempit hatinya, maka dia tidak akan menerima kebaikan. Yang kedua, jemaah rahmatullah Allah, orang yang melakukan dosa itu akan dilaknat oleh Allah dan juga seluruh makhluknya. Jadi bukan hanya Allah yang melaknat, tapi juga malaikat melaknat, dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini selain jin dan manusia akan melaknat. Binatang itu tidak suka dengan manusia ahli maksiat, nggak suka. Binatang punya iman. Anda minum dulu jemaah. Binatang bertasbih. Bagaimana bisa bertasbih kalau nggak punya iman? Paham maksudnya jemaah? Cuman dia tidak punya kewajiban untuk apa? Beramal. Nggak ada taklif. Tapi keimanan binatang bisa jadi lebih baik daripada keimanan kita. Mereka tahu siapa Allah, mereka sadar keagungan Allah, mereka takut azab Allah. Sedangkan banyak makhluk Allah dari kalangan jin dan manusia tidak. Apa dalilnya bahwa mereka semua itu melaknat? Tulis jemaah rahmatullah Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-159. Al-Baqarah ayat yang ke-159. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka-mereka yang ingkar itu, yang kufur itu, yang bermaksiat itu dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah yang ikut melaknat bersama Allah. Kata Al-Imam Mujahid, murid Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan seperti ini. Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, innal bahaima tal'anuhum. Sesungguhnya binatang-binatang, bahkan binatang-binatang ternak itu melaknat dosa atau pelaku-pelaku dosa dari kalangan anak Adam. Idzashtaddatis sanah wa umsikal matar. Jika keadaan bumi itu ditimpa paceklik atau kekeringan, hujan tidak turun. Kenapa mereka melaknat? Karena mereka tahu ini semua karena dosa-dosa hamba Allah. Makanya mereka ikut melaknat para pendosa. Apa yang menyebabkan kemarin? Ya, apa yang menyebabkan kemarin hewan-hewan kurban kena penyakit? Coba. Apa? Jemaah. Itu jawaban udah ikut pengajian. Maksud anak kemarin kita nyangkanya karena apa? Kenapa? Virus, wabah. Padahal hewan itu ada di mana sih? Di kandang. Betul tidak? Mereka melakukan pergaulan bebas? Enggak. Loh iyalah, istilahnya mah gak kayak pergaulan bebasnya manusia, enggak. Oh manusia bebas. Loh betul jemaah. Binatang tidak ada yang suka sesama jenis. Kambing suka kambing jantan, suka kambing jantan yang lain, nggak ada. Sampai hari kiamat mereka hanya suka betina. Tapi manusia, lantas apa salah mereka? Yang salah bukan mereka, yang salah manusia. Sehingga mereka pun harus merasakan akibatnya. Karena kata Nabi, ta'un
penyakit wabah atau penyakit yang belum pernah ada itu semuanya disebabkan karena sudah menyebarnya perzinahan di tengah-tengah hamba Allah. Itu kan yang terjadi sekarang. Bahkan kata Nabi, hatta yu'linu biha, mereka terang-terangan melakukannya, gak malu lagi. Maka ta'unlah yang akan menimpa mereka. Wal auja'ul lati lam takun min qabl, dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada. Semuanya karena zina. Makanya jangan diam. Ada anak-anak jelas berzina di pinggir jalan, diem. Pura-pura nggak lihat. Kelihatan. Kenapa nggak ditegur? Sudahlah jemaah. Semuanya karena perbuatan kita sendiri. Dan semua ini nggak akan selesai. Semua ini nggak akan selesai sampai kita bertobat dari kesalahan kita. Khalas jemaah. Cukup kita diam, itu cukup. Cegah kemungkaran yang bisa kita cegah. Kemudian yang berikutnya jemaah rahmatillah Allah. Bahkan dosa jugalah yang menyebabkan seseorang diharamkan dari ketaatan kepada Allah. Jadi yang membuat seseorang gak bisa ibadah, susah ibadah, dosa. Dalam surat Taubah ayat yang ke-46, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berbicara tentang orang-orang munafik. Ketika mereka berpura-pura ingin ikut bersama Rasulullah, mereka sudah siap-siap. Mereka mau ikut meskipun tidak 100% ingin ikut. Mereka sudah bersiap-siap, tapi kata Allah, karena kemunafikan mereka, Allah jadikan mereka tidak bisa berangkat. Gak bisa mereka ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau aradul khuruj, jika mereka ingin ikut keluar bersama kaum muslimin, Nabi dan kaum muslimin, untuk berjihad di jalan Allah, la'addu lahu uddah, mereka sudah bersiap-siap, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang munafik. Tapi kata Allah, walakin karihallahum bi'athahum, Allah tidak suka dengan perbuatan mereka ingin ikut jihad bersama Rasul. Karena apa? Karena mereka munafik. Fathabbatohum, mereka digagalkan oleh Allah untuk ikut jihad. Wa qila lahum uq'udu, duduk, dikatakan kepada mereka, duduk kalian bersama orang-orang yang tidak sanggup berangkat jihad. Dan itu karena dosa kemunafikan mereka. Makanya kalau sekarang banyak keluhan, Ustaz, ana susah sholat malam, ana susah ini. Gara-gara apa? Dosa, sudah, gak ada lagi. Allah yang menghalangi kita dari ketaatan itu, dan semuanya karena dosa. Makanya pernah ada seorang imam muhaditsin, beliau mengatakan, beliau diharamkan dari sholat malam 6 bulan gara-gara satu dosa. Gak bisa sholat malam 6 bulan. Gak bisa. Dan ketika dipikir-pikir, kenapa? Karena satu kesalahan kecil saja yang dilakukan. Ya, makanya jangan usah mikir kemana-mana. Oh, anak nggak bisa sholat malam, meren anak teh capek teing, gitu ya. Biasanya kan begitu jam. Iya, anak pulang malam, anak kerja ini dan seterusnya. Enggak, dosa penyebabnya. Anak nggak bisa ke kajian karena apa jam? Kemungkinan terbesarnya karena apa? Dosa, bukan uzur jemaah, bukan uzur. Dan seringkali yang menghalangi kita, yang kita anggap uzur itu bukan uzur sebetulnya, ya, tapi dibuat-buat uzur berat. Wah, anak nggak bisa. Anak semalaman tadi nggak bisa tidur. Anak kalau pengajian percuma anak tidur. Nanti di pengajian tidur kenyang juga tetap tidur di pengajian mah. Iya, sama saja, apa bedanya? Datang dan tetap diampuni sama Allah meskipun tidur. Itu yang anak kadang-kadang, ya Allah, bingung anak kadang-kadang. Duduk saja, gak mencatat saja, gak perhatian saja, itu masih tetap diampuni sama Allah. Kenapa ditinggalkan? Sudah, kita gak usah berpanjang lebar. Duduk saja, duduk. Kenapa? Karena yang duduk bersama para penuntut ilmu itu tidak akan pernah sengsara. Kata Allah subhanahu. La'ahum jali, tidak akan pernah sengsara. Jelas? Jadi sebetulnya gak bisa datang itu karena dosa. Allah halangi karena dosa. Oh Ustaz, ada uzur? Iya, pasti ada orang yang punya uzur, pasti. Tapi masa uzurnya 2 tahun setengah jemaah? Tahun setengah gak hadir. Gimana ini? 3 tahun gak hadir, anak ada uzur. Uzur apa? Siapa yang hidupnya lebih penting? Kita atau para sahabat? Para sahabat. Para sahabat sesibuk apapun, seberat apapun hidup mereka hadir. Karena ini taman surga jemaah. Taman surga. Setiap majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran, Sunnah di atas pemahaman yang benar, itu taman surga. Makanya jangan cepat-cepat ingin pulang dari taman surga. Betul jemaah? Jangan lihat-lihat apa? Iya, lihat jam, kapan selesainya apa pengajian, itu tandanya kita pengen cepet-cepet pulang dari taman surga. Bayangkan coba. Bayanginnya ke situ. Udahlah Ustaz nama tong direken lah, udah. Nggak usah. Tapi paling tidak kita sadar ini taman surga, terus kita pengen cepet-cepet pulang. Terus dalam doanya kita minta begini, ya Allah masukkan aku ke dalam surga.
Aman surga di dunia saja pengen pulang. Berat ini jemaah. Kembali hati kita itu jujur menunjukkan aslinya. Tubuh nggak bisa bohong, badan nggak bisa bohong. Kalau jamnya sebelah sana ke sana lihatnya. Iya. Kadang-kadang jamnya belakang kita. Dosa. Hati-hati. Itu bisa jadi karena dosa. Yang berikutnya jemaah rahmatillah Allah. Yang berikutnya jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dosa itu adalah perkara yang mengkhianati seseorang, yang berkhianat kepada seseorang ketika dia sedang membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya jemaah rahmatillah Allah? Dosalah yang menyebabkan pertolongan Allah itu tidak datang di saat kita membutuhkannya. Dan itu bahkan terjadi kepada pada Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin lebih banyak daripada orang kafir. Tapi para sahabat, a'jabatkum kathratukum, kata Allah. Kalian merasa kagum dengan jumlah kalian yang banyak. Ada kesombongan di dalamnya. Hanya gara-gara itu kemudian Allah kalahkan mereka. Begitu juga di perang Uhud. Betul tidak jemaah? Coba di perang Uhud apa yang terjadi? Siapa yang tidak taat? Sahabat yang mana? Rumat, betul. Para pemanah. Di bukit apa? Disebutnya Jabal Ainain. Sekarang disebutnya Gunung Rumat atau Jabal Rumat. Maksudnya tempat di mana para sahabat dulu berdiam di situ, ditugaskan untuk apa? Memanahi orang-orang kafir Quraisy, berseberangan dengan Jabal Uhud. Jelas? Baik. Kata Rasul apa? Apa kata Rasul? Kalah menang jangan turun. Kalah menang jangan turun, kata Rasul SAW. Titik, itu perintah Rasul. Tapi ternyata bukan sebagian, hampir semua sahabat yang memanah itu turun ketika melihat kaum muslimin menang. Hampir menang, kecuali satu sahabat yang tetap dan mengingatkan yang lain, jangan turun. Kata Nabi kan tadi nggak boleh turun, yang lain turun. Apa yang terjadi jamaah? Dari yang tadinya menang, Allah timpakan kekalahan mutlak kepada mereka. Sudah tinggal 5% lagi menang, tapi Allah balik keadaannya. Bagaimana cara Allah membalik keadaan? Allah berikan ide kepada Khalid bin Walid yang melihat kesempatan untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Kenapa? Pemanahnya turun, kita bisa nyerang mereka dari belakang. Semudah itu Allah mengubah keadaan orang yang beriman. Dan itu karena dosa. Letak dosanya tidak taat kepada Rasulullah SAW. Itu yang akan mengkhianati kita ketika kita betul-betul butuh pertolongan Allah. Dosa. Makanya sekarang ya Allah, ya Rabb, Ustadz anate lagi ripuh, lagi berat, tapi kok nggak ada pertolongan Allah. Dosa. Masa Allah teh nggak tahu ana lagi butuh? Dosa yang menyebabkan engkau kehilangan pertolongan dari Allah. Dosa. Makanya jangan dipelihara dosa itu, jangan dijaga. Hobi kita pelihara dosa jamaah. Istiqomah di atas jalan dosa dan kemaksiatan. Bukan dalam ketaatan, dalam kemaksiatan. Meskipun dosanya kecil, meskipun dosanya itu akan membuat kita kehilangan pertolongan Allah. Kemudian jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, dosalah yang menyebabkan kita kehilangan kenikmatan demi kenikmatan. Antum kalau makan jeruk hari ini, sama tidak seperti makan jeruk 10 tahun yang lalu? Angger we jeruk Ustaz. Sama tidak? Baik, maksud Anda begini jemaah. Rasanya masih sama? Persis sama? Tidak. Ketika 10 tahun yang lalu antum beli makanan harganya sama dengan tahun sekarang? Waduh, siapa yang bilang gak keras itu? Oh Masya Allah. Dulu harga naik turun tidak? Seperti sekarang tidak? Tidak, beda. Dulu naik sedikit turun cepat. Kalau sekarang naik tinggi turun lila. Iya, betul. Oh iya. Dan kita mengeluhkan itu dan kemudian menyalahkan orang lain yang dianggap menyebabkan itu terjadi. Padahal Allah, kata Nabi, huwal musa'ir. Allah lah yang menentukan harga, bukan kita. Jadi kalau antum ditanya sekarang, harga telur, minyak goreng mahal. Kenapa bisa mahal? Karena Allah yang mentakdirkannya mahal, bukan karena ini itu, bukan. Kok bisa Ustadz? Kenapa? Karena yang membuat orang-orang ini mampu bermain-main itu Allah. Kalau Allah tidak ridho, mereka tidak bisa apa-apa. Dan Allah melakukan itu semuanya karena dosa yang dilakukan anak-anak Adam. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-112. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً. Allah memberikan permisalan satu negeri, satu kampung tadinya aman, mutmainnah, kemudian tenang, ya'ti rizquha ragadan,
dan rizkinya gampang datangnya. Ya, gampang rizkinya. Antum kalau sekarang jamaah, hatta buah-buahan saja bukan dari negeri ini. Bukan dari negeri ini. Susah. Padahal dulu ngelempar tongkat jadi apa? Oh, jadi ular Nabi Musa atau itu mah. Encepin tongkat jadi apa? Jadi sampe. Iya. Semudah itu maksudnya jamaah. Semudah itu. Tapi sekarang tidak. Susah. Minyak saja harus berebut seperti berebut. Ya Allah, ya Rabb. Dan Allah memberikan permisalan. Ada negeri yang dulunya gampang, semuanya gampang, enak. Min kulli makan, dari semua penjuru datang rizki Allah. Kebun rizki, sungai rizki, laut rizki, bahkan udaranya jadi rizki. Tapi kata Allah kemudian, fakafarat bi an'umillah. Tapi namun kemudian mereka kufur dengan kenikmatan Allah. Bentuk kekufuran mereka tidak bersyukur dan kemudian berbuat dosa. Dan berbuat dosa itu kufur nikmat. Karena kita diperintahkan bersyukur atas nikmat, dan meninggalkan dosa itu bentuk syukur terhadap kenikmatan. Salah satunya. Kemudian kata Allah, adzaqahumullahu libasal ju'. Allah berikan hukuman. Satu, Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan. Maksudnya kelaparan yang susah dilepas atau yang melekat pada diri seseorang. Seperti pakaian. Terus lapar. Dan itu sudah terjadi. Wal khauf, yang kedua apa? Rasa takut. Dan itu pun sudah terjadi. Minyak naik saja takut. Betul tidak? Apa ini? Toh buktinya sudah naik masih bisa beli tidak? Cuman harga gorengan naik sedikit. Sudah, masih bisa. Tapi rasa takutnya begitu luar biasa. Dan itu karena dosa. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, bima kanu yasna'un, dan semua itu karena yang mereka perbuat sendiri. Karena dosa. Makanya jangan salahkan siapapun. Keadaan seperti ini jangan salahkan siapapun. Salah siapa? Salah siapa jemaah? Salah kita. Bukan salah siapapun. Dan yang terakhir jemaah, dosa itu menyebabkan seseorang diazab di alam kubur. Betul? Bisa sebutkan satu dosa yang menyebabkan seseorang diazab di alam kubur? Antum. Ya antum. Pak, antum. Ya antum. Satu dosa saja. Apa? Beliau tidak waktu buang air kecil tidak bersih. Maksudnya tidak menjaga diri dari najis. Itu jadi azab kubur. Yang kedua apa? Yang disebutkan dalam satu hadis yang sama dengan dosa tersebut. Apa? Namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Mumtaz. Kemudian apa Pak? Tadi disebutkan riba. Riba itu azabnya seperti apa di alam kubur? Apa? Berenang di sungai darah. Ini di alam barzakh, bukan nanti di neraka, bukan. Di alam barzakh. Dia akan berenang di sungai darah. Dan kemudian setiap mau naik, mulutnya dipenuhi batu sehingga dia tenggelam lagi ke dalam. Dan setiap dia berhasil naik lagi ke atas, dia akan dimasukkan batu lagi ke dalam mulutnya sehingga tenggelam dalam sungai darah. Terus para penzina nanti di alam barzakh, apa hukumannya? Masuk apa? Masuk tungku dalam keadaan telanjang, laki-laki dan perempuan, dan kemudian mereka dibakar dari bawah. Itu yang akan mereka rasakan sampai nanti mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Dan dosa-dosa yang lain. Jadi jangan merasa aman dari dosa. Dan ketika kita merasa aman, maka kita akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Jamaah, kita cukupkan sampai di sini. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk insyaAllah. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, bagaimana menasihati adik yang sudah berumur 27 tahun tapi enggan sholat? Apa yang harus dilakukan orang tua anak? Apa yang harus dilakukan oleh anak? Berikan nasihat. Usia 27 tahun sudah tidak bisa dipukul jemaah. Kalau dipukul dia pasti. Tapi bisa jadi anak ini bisa seperti ini gara-gara orang tuanya sendiri, bisa. Karena mereka lalai dalam mendidik anaknya untuk melakukan sholat. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Tapi jika sudah terlanjur terjadi, maka cara yang terbaik adalah dengan terus menasehatinya dan tidak pernah bosan. Sampai kapan? Sampai dia mau sholat. Dan juga kemudian tidak pernah putus doa kepada Allah untuk memberikan hidayah bagi anak tersebut. Khususnya orang tua. Karena doa mereka mustajab. Ya. Dulu ada satu orang da'i di Amerika itu cerita sama saya. Beliau mengatakan di antara orang yang masuk Islam dengan izin Allah di tangan beliau, melalui beliau, itu ada satu orang Amerika yang semenjak usia 11 tahun dia itu sudah jadi pecandu narkoba. 11 tahun. Dan kemudian di penjara hampir 30 tahun, keluar usianya hampir 45 tahun. Tapi masuk Islam di dalam penjara. Ya. Kemudian ketika dia pulang ke rumahnya dalam keadaan sudah apa? Islam. Perhatikan ini jemaah. Ibunya ketika lihat penampilannya pingsan, jenggot, pakai kopiah, pakai juk.
Gelepek langsung pingsan. Ketika sadar, ibunya ngomong begini. Mun bahasa Sunda nama kunaon ai didinya. Kenapa kok jadi begini? Dia jelaskan ceritanya, singkat cerita, khalas. Dan kemudian tinggal sama ibunya 2 bulan. Dalam kondisi apa? Di akhir bulan yang kedua ibunya masuk Islam. Seminggu kemudian meninggal ibunya. Syahidnya di sini yang aneh ingin sampaikan. Kata si Amerika ini, Ustadz, saya ini bandelnya luar biasa. Tapi ibu saya itu nggak pernah dia mengatakan yang buruk tentang saya. Dan dia selalu mengatakan, one day, katanya satu hari kamu jadi orang baik. Ibu yang kafir doanya diijabah sama Allah. Satu hari nanti kamu jadi orang baik. Lihat, jadi orang baik. Ini doa ibu yang kafir. Lantas bagaimana dengan doa ibu yang muslim? Terjadi setelah sekian puluh tahun. Jangan putus asa. Yang penting mulut ini tidak pernah mendoakan keburukan terhadap anak. Jangan. Ngagoda Ustadz, jangan mendoakan keburukan. Memang berat, anak tahu berat. Tapi jangan pernah mengucapkan keburukan sedikit pun. Karena suatu hari dia bisa dan akan menjadi orang baik pada waktunya. Itu yang harus kita ingat. Maka ini yang dilakukan jemaah rahmatillah. Ya, jangan terburu-buru menghukumi orang. Jangan. Doakan yang terbaik, suatu saat nanti dia akan menjadi orang baik insyaallah. Wallahu taala. Yang berikutnya jemaah rahmatillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika anak sudah remaja, kuliah dan mulai malas sholat, ini sama. Apakah masih wajib kita ketok-ketok kamarnya tiap waktu sholat? Wajib. Karena selama dia berada di bawah tanggungan kita dan dia tetap anak kita, maka kewajibannya sampai kita diwafatkan oleh Allah mengingatkan dia tentang perkara yang baik. Cuman cara mengingatkannya jangan seperti ke anak kecil kalau sudah dewasa. Kalau sudah dewasa, carakan cara orang dewasa. Lakukan. Ini enggak, udah dewasa dipermalukan depan orang banyak. Ya enggak akan terima. Anak kecil masih bisa tahan kuat. Tapi kalau sudah dewasa, dia tidak bisa. Dia akan merasa terhina ketika sudah dewasa disebut-sebutin. Ah, si imam geus kuliah tara salat. Jangan salahkan siapapun karena kita sendiri yang menyebabkannya berarti. Dia menolak karena apa? Karena dia merasa direndahkan. Meskipun anak, ada sisi sakit hati dalam hati anak tuh ada. Orang tua juga harus paham itu. Ingin dia menjadi anak soleh, jangan zalimi dia. Maka dia akan berbakti sebaik mungkin sama kita. Pasti dengan izin Allah. Tapi jangan rusak hatinya, jangan. Ya. Ini kalau ketok saja kamarnya tidak bangun, cara apa lagi yang bisa dilakukannya? Dobrak pintunya. Kalau ada kunci serep, buka. Iya. Sholat itu kewajiban yang paling wajib. Harus dia melakukan. Ya. Lakukan di rumah. Dan jangan permalukan dia di depan orang banyak. Insya Allah dia akan lebih mendengar apa yang kita ucapkan. Allah Ta'ala. Masya Allah. Yang berikutnya, Ustadz, di mana posisi imam akhwat bila sholat berjamaah? Di depan atau sejajar? Yang diriwayatkan dalam hadis sejajar. Tapi juga sebagian ulama berpendapat boleh wanita berada di depan seperti imamnya laki-laki jika aman dari pandangan lawan jenisnya. Ya. Tapi sejajar pun dengan shaf yang pertama tidak ada masalah. Ya, wallahu ta'ala. Itu berdasarkan dalil. Kemudian yang berikutnya, kalau kita masih ada utang ke bank, bolehkah kita umroh dulu? Boleh. Boleh nggak jemaah? Jemaah, bayar hutang dulu atau umroh dulu? Anda kasih jawaban jemaah. Bahkan umroh dengan cara berhutang pun boleh. Ya, boleh, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kemudian, yang harus diingat baik-baik adalah dia tetap harus bersemangat untuk membayar hutang. Jangan kemudian gara-gara umroh, aduh artosna kanggo umroh punten. Enggak gitu. Pakai untuk umroh tapi sisakan, persiapkan untuk membayar hutang. Dan itu tidak ada masalah, ya. Karena hutang itu tidak membuat seseorang gugur kewajibannya terhadap perkara yang lain. Enggak, tidak, tetap. Hanya saja kalau dia meninggal dalam keadaan punya hutang, nah itu yang harus dikhawatirkan. Apa? Jemaah, bukan amal solehnya tidak diterima, tapi tidak dibalas dulu sampai hutangnya selesai. Itu yang dimaksud oleh hadis ancaman tersebut. Bahwa seseorang tergantung dengan apa? Hutang. Ya, Allah. Nah, ini pertanyaan yang sedang viral. Apa yang sedang viral? Antara dua, kasus yang satu dan kasus yang pesulap. Ini pesulap. Apakah kita boleh lihat video pesulap merah yang lagi viral membongkar kebohongan para dukun? Anda mau tanya sama hadirin sekalian. Dia menamakan dirinya apa? Pesulap itu sama dengan apa? Dukun. Jadi kalau kita mau jujur, ini ada satu orang dukun yang membongkar trik-trik dukun yang lainnya. Apa yang membedakan orang ini dengan yang lain? Anda mau tanya sama hadirin. Dia masih tetap melakukan sulap? Masih menggunakan cara-cara sihir di dalam sulapnya?
Masih. Ini namanya talbis jemaah. Ini tipu daya. Tipu daya siapa? Syaitan. Supaya kita pindah dari satu kejahilan, satu kemaksiatan kepada apa? Kemaksiatan yang lain. Makanya jemaah yang harus dilakukan apa? Jangan lihat videonya. Karena kata salah seorang ulama, seseorang yang melihat video yang di dalamnya ditampakkan sihir atau yang semisalnya, maka hukumnya seperti seseorang yang datang ke dukun. Jika dia tidak percaya, cuman lihat saja sholatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah. Kalau dia sampai percaya, wah benar tuh si pesulap merah, itu bisa sampai kepada tahap kekufuran. Hati-hati. Ini sedang berjamaah nih orang-orang tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena mereka berbondong-bondong lihat video itu. Hati-hati. Cerdas ya. Cara syaitan menyesatkan kita cerdas tidak jemaah? Cerdas. Sangat cerdas. Dan kitanya sangat mudah dibodoh-bodohi oleh syaitan. Hati-hati. Ya. Yang mirisnya jemaah sekarang, bahkan yang bersangkutan itu dianggap sebagai pahlawan. Betul tidak? Dan dalam satu cuplikan pembicaraannya dia mengatakan bahwa saya itu takut bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Coba bayangkan. Subhanallah. Ya, mencampurkan aduk antara yang batil dengan yang hak. Kalau dia takut sama Allah, jangan jadi apa? Pesulap. Jangan jadi pesulap. Jadi apa? Jadi pedagang, jadi penuntut ilmu. Sudah selesai. Kalau takut sama Allah, jangan kemudian menggunakan sihir untuk membongkar sihir yang lain. Ini namanya nusrah. Dan ini haram. Wallahu a'lam. Yang berikutnya jemaah. Waduh, panjang pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Saya bertanya izin bertanya di luar tema. Anak punya saudara sudah menikah, dalam rumah tangganya ada masalah perekonomian. Qadarullah sedang sakit tapi istrinya ngotot suaminya harus kerja, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi beliau ini kalau sedang sehat selalu kasih nafkah ke istri. Apa yang dikasih sama suaminya selalu kurang sampai-sampai istrinya ikut coba jualan baju online. Tapi nggak dilakuin bener. Jadilah punya utang kepada aplikasi online. Ini nggak balik modal. Kemudian istrinya minta diserahkan ke orang tuanya. Apa yang harus dilakukan? Kemudian solusinya harus seperti apa? Jazakumullah khairan. Ini kesempatan laki-laki tersebut. Kalau dia minta diserahkan ke orang tuanya, serahkan. Karena ini bukan wanita baik-baik. Antum kalau mau tahu wanita solehah, wanita baik-baik, itu adalah wanita yang tetap ada di samping antum ketika antum sedang sesengsara-sengsaranya. Itu wanita baik-baik. Antum makmur, antum tidak makmur, dia tetap memposisikan dirinya sebagai istri. Itu wanita solehah. Kalau sudah punya yang seperti ini, jangan dibuang, jangan disakiti, jangan. Karena antum belum tentu dapat yang sama. Nikah itu bukan masalah syahwat semata. Nikah itu ketenangan hidup. Hidup antum tenang kalau punya istri yang seperti ini. Betul nggak bapak-bapak yang ada di depan anda? Masya Allah. Sudah sepakat. Iya, sepakat. Makanya ketika ada istri yang seperti ini sikapnya, sudah dinasehati masih seperti itu, kemudian dia minta diceraikan, maka secepatnya ceraikan secepatnya. Agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Silahkan. Ingin nikah lagi dengan laki-laki yang lebih mampu, silahkan. Dan antum kemudian mencari yang lebih baik. Sudah. Jangan repot-repot. Anak tidak meremehkan ini. Tapi laki-laki tidak boleh repot-repot. Mikir, tertekan, jatuh sakit, stres. Gara-gara istrinya menuntut seperti ini. Apa? Antum laki-laki tidak boleh kemudian jatuh karena yang seperti ini. Tapi ingat, gak semua perempuan kayak gini. Ada jutaan perempuan yang lebih baik. Betul tidak ibu-ibu? Oh betul. Sepakat. Sudah. Alhamdulillah hari ini dua-duanya sepakat. Masya Allah. Dan yang satu hal lagi yang penting jemaah. Mereka yang menginginkan pasangan yang soleh ataupun solehah, maka memang harus menjadi pribadi yang soleh ataupun solehah. Jadi supaya dapat pasangan yang baik, jadilah orang baik. Maka Allah yang akan memilihkan yang terbaik. Kelas. Ya. Lakukan cara itu insya Allah hidup antum bahagia. Yang terakhir jemaah rahmatullah Allah. Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga. Yang suaminya sudah meninggal. Saya mempunyai seorang putri yang selalu menyakiti hati saya. Masya Allah. Dan tidak mau patuh dengan apa yang saya inginkan. Sehingga saya selalu marah sama anak saya dan selalu menghardiknya sampai di luar kendali saking kesalnya. Apakah itu salah satu penyebab saya bertambah dosa dikarenakan saya sering marah dan selalu menghardik anak yatim walaupun itu anak saya sendiri? Apakah saya harus meminta maaf kepada anak saya tersebut? Masya Allah. Yang pertama, bapak dan ibu sekalian, orang tua yang saya muliakan karena Allah. Orang tua boleh marah, boleh. Orang tua boleh keras kepada anaknya, boleh.
Tapi yang tidak boleh itu adalah melampaui batas. Jika keras, jangan sampai mendolimi si anak. Jika mencaci atau mungkin menghardik, jangan sampai mengatakan ucapan yang betul-betul merendahkan dirinya. Jika berdoa, jangan mendoakan bahwa anak ini dibalas oleh Allah dengan hukuman yang terberat. Dan itu ujian ayah dan ibu. Marah boleh, marah-marah. Kadang-kadang anak itu nggak sadar sampai orang tuanya marah. Tapi kalau marah juga tidak merubah apapun, maka buat apa marah? Lebih baik dia sibuk dengan yang jauh lebih baik. Apa? Doa. Sudah, doakan. Susah Ustadz, betul susah. Tapi jika kita sanggup melakukannya, kita bahagia dunia akhirat. Ingin anak soleh tidak? Ingin anak soleh? Itu tidak mungkin terjadi jika kita selalu mendoakan keburukan kepada anak. Ingin anak soleh? Ingin, maka doakan kebaikan saja kepada anak, jangan doakan yang lain. Dan ingat, anak itu ujian. Ujian bukan? Ujian. Ini penanya masih ringan, ya. Saya tahu satu orang, anaknya itu kalau marah sama ibu atau ayahnya, ayah ibunya dijambak, diseret keluar rumah, kemudian ditali, digantung di pohon. Ini anak kalau marah sama ibu bapak, ada yang begini. Ini masih ringan. Maka tetap doakan kebaikan buat yang seperti itu, ya. Dan semoga Allah menjaga kita, dan jangan lupa satu doa. Doanya apa? Rabbi habli minas salih. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki anak yang saleh insyaallah taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa Anda sampaikan. Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita insyaallah, dan mengampuni dosa-dosa kita, dan kemudian mengumpulkan kita dalam tempat yang terbaik, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.